Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat selalu ya. Kita ucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas kesehatan, rizki, serta ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa, semoga masa pandemik ini cepat usai dan diberikan kelancaran bagi pemerintah untuk program vaksinasi agar corona di Indonesia benar-benar hilang, sehingga kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Abdi Setiawan, panggil aja Bapak Abdi. Di sini Bapak mengajar di kelas 5 SD di SDN Negeri Dawan Barat 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 1 mengenai suhu dan kalor. Nah, ada yang udah tahu suhu dan kalor itu apa? Apa coba? Baik, Bapak akan jelaskan. Bapak akan menjelaskan mengenai suhu terdahulu. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda atau makhluk hidup. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Bagi kalian mungkin sudah tidak asing ketika mendengar istilah suhu atau temperatur. Biasanya, kebanyakan orang masih menggunakan indera peraba untuk merasakan panas. Contohnya, ketika kalian sedang tidak enak badan nih pas mau berangkat ke sekolah, terus kalian bilang ke orang tua, ke mama dulu, "Mah, aku lagi nggak enak badan nih." Mama kalian ternyata langsung mengecek suhu badan menggunakan telapak tangan biasanya yang ditempelkan ke dahi. Kalau misalkan suhunya panas, itu menandakan biasanya sakit. Tapi dengan menyatakan sebuah pernyataan seperti itu dengan indera peraba biasanya tidak pasti. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Ternyata mama kamu udah bilang kamu lagi sakit, panas. Tapi mama kamu bilang, "Coba cek ke bapak, bener nggak sakit?" Akhirnya bapak kamu mengecek tuh. Akhirnya ditempelkan lagi tangannya dahi sama bapak kamu. "Ah, nggak panas, biasa aja. Udah sekolah aja," katanya gitu. Akhirnya nggak jadi kan untuk izin sakitnya ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi pendapat mama sama bapak kalian itu berbeda. Mama bilang sakit, bapak bilang enggak, karena indera peraba setiap manusia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, parameter suhu yang menjelaskan tentang panas atau dingin sebuah benda harus secara akurat atau tepat. Nah, diperlukanlah alat ukur suhu yang dinamakan termometer. Nah, termometer ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah termometer suhu badan. Nah, biasanya di masa-masa pandemik ini seringkali kita temukan di tempat-tempat umum seperti mal, bank, dan lain-lain. Walaupun kalian tidak merasa sakit, tapi tetap suhu badan kalian akan dicek. Kalau di tempat-tempat umum, biasanya bentuknya seperti alat tembak itu. Alat tembak bisa dicek melalui tangan atau biasanya dahi. Nanti diukur suhunya. Namun ada satu tes termometer alat tubuh juga sama, namun pemakaiannya berbeda. Nah, ini adalah termometer yang sering kita dapat atau kita lihat di rumah sakit maupun kita bisa beli sendiri. Nah, cara penggunaannya adalah simpan ujung termometer ini ke ketiak kalian seperti ini, langsung ya. Jadi kalau bapak kan lagi pakai baju, kalau bisa langsung ke ketiaknya lalu disimpan sehingga nanti ada suara yang menandakan bahwa suhu
badan kalian sudah keluar hasilnya. Nah, hasilnya kan ada di sini. Dan yang kedua adalah jenis termometer suhu ruangan. Nah, termometer ruangan ini untuk mengecek suhu yang ada di dalam ruangan. Biasanya itu kalau di luar negeri digunakan dalam peternakan. Contohnya kayak peternakan ayam, kalau di luar negeri kan suhunya dingin. Nah, mereka menggunakan alat penghangat di dalam ruangan agar ayam-ayam ini tetap terjaga dan menghasilkan telur yang berkualitas. Nah, maka dari itu disimpanlah alat pengecek suhu ruangan di situ. Dan yang ketiga adalah termometer jenis industrial. Biasanya digunakan untuk mengecek suhu dengan suhu yang sangat tinggi, biasanya untuk cairkan benda-benda padat seperti timah, baja, dan lain-lain. Itu adalah keperluan untuk industri. Nah, seperti itulah pengertian dari suhu, jenisnya, serta contoh-contohnya yang telah Bapak berikan. Bagaimana? Sudah paham belum? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai kalor. Apa sih itu kalor? Kalor disebut juga perpindahan panas atau suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas ke benda yang memiliki kekurangan yang panas. Waduh, seperti apa sih? Baik, kita akan jelaskan. Contohnya seperti alat setrikaan baju. Jadi sebelum setrikaan itu dicolokkan atau dialiri listrik, permukaan setrika itu dingin. Namun setelah dialiri listrik atau dicolokkan, berubah menjadi panas. Nah, itu adalah contoh dari konduksi penghantar benda padat. Contohnya dalam perpindahan ketika kita merebus air di dalam sebuah panci. Nah, panci yang terisi penuh air dingin kemudian dipanaskan di atas kompor secara bertahap. Air bagian bawah akan menerima panas dari dasar panci. Ketika suhu air yang ada di bawah semakin tinggi, maka air tersebut akan naik ke atas sehingga terjadi perbedaan massa jenis yang dipengaruhi oleh suhu, yang bisa kita sebut dengan air itu mendidih biasanya. Dan yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Untuk cara perpindahan yang satu ini terjadi tanpa harus adanya perantara secara fisik. Nah, maksudnya adalah perantara yang digunakan seperti gelombang cahaya panas matahari. Seperti kalian mencuci baju, lalu dikeringkan atau dijemur di ruangan terbuka yang langsung terpapar sinar panas matahari. Jenis dan contohnya seperti apa mengenai suhu dan kalor. Untuk lebih dimengerti lagi, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi, berikanlah contoh kalor atau perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari selain yang Bapak jelaskan di penjelasan barusan. Jawabannya tulis di buku, difotokan, lalu kirim melalui WA Bapak yang ada di grup. Cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai suhu dan kalor. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat kalian mengerti. Jika belum mengerti, silakan WA ke Bapak. Japri aja, nggak usah malu-malu. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.